Bayangkan begini, Pak. Bu, suatu pagi Bapak bangun lebih awal dari biasanya. Badan masih terasa pegal, tapi hari itu Bapak memaksa diri untuk lebih rapi. Seragam memang sudah lama disimpan, tapi kebiasaan disiplin itu masih melekat. Bapak duduk di tepi ranjang, lalu menatap amplop obat di atas meja. Di sebelahnya ada catatan kecil. Kontrol berikutnya, bayar lab, beli obat rutin. Bapak tarik napas pelan. Di dapur, Ibu sudah menyiapkan air hangat sambil berbisik, "Insya Allah hari ini masuk ya, Pak. Kita sudah atur semuanya." Lalu Bapak membuka buku tabungan atau mengecek lewat ponsel dan angka itu masih sama. Tidak bertambah, tidak bergerak. Dan di kepala satu pertanyaan mulai muncul pelan-pelan. Kenapa belum juga? Sekarang coba bayangkan situasi lain. Seorang pensiunan ASN yang hidupnya rapi dan terukur sudah membagi anggaran sampai ke rupiah terakhir. Ada pos listrik, pos belanja, pos biaya kesehatan, bahkan pos kecil untuk cucu sekolah. Semua sudah dihitung. Tapi ketika jadwal yang ditunggu tidak sesuai harapan, yang terguncang bukan hanya angkanya, melainkan rasa aman. Pak, Bu, pernahkah terlintas, kalau bukan hari ini, besok bagaimana? Kalau ada kebutuhan mendadak, uang dari mana? Pertanyaan seperti ini tidak berlebihan karena Bapak dan Ibu tahu kebutuhan hidup tidak pernah berhenti hanya karena proses administrasi belum selesai. Yang 20-30 detik berlalu, suasana makin berat, telepon berbunyi, grup WhatsApp pensiunan ramai. Ada yang bilang KTU, katanya sudah siap, tinggal tunggu pencairan. Ada yang menulis, tanggal acuan sudah dekat. Ada juga yang menyebar pesan, kalau mau cepat, hubungi nomor ini. Bapak dan Ibu menatap layar, lalu bingung. Mana yang benar, mana yang hoaks, mana yang resmi, dan yang paling menekan, Pak, Bu, ketika informasi simpang siur, hati jadi mudah gelisah. Apa hak kita benar-benar aman? Apa ada data yang salah? Apa rekening kita bermasalah? Kekhawatiran itu pelan-pelan menumpuk. Bukan panik, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Kemudian bayangkan seorang purnawirawan Polri yang tinggal di daerah. Jarak ke bank jauh, internet kadang putus nyambung. Saat anak cucu tidak sedang di rumah, ia harus mengurus sendiri. Ia dengar ada penyesuaian penghasilan pensiun dan rapel, tapi ia juga dengar katanya bertahap dan butuh verifikasi. Ia ingin percaya, ia ingin tenang. Tapi saat melihat saldo belum berubah, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Jangan-jangan rekening saya pasif? Jangan-jangan ada satu huruf di nama saya yang beda? Jangan-jangan verifikasi wajah saya gagal? Pak, Bu, kalau hal kecil seperti satu huruf saja bisa membuat sistem menahan transaksi, apa kita masih punya waktu untuk menunggu tanpa melakukan apa-apa? Dan di titik ini, tekanan emosinya naik lagi. Setiap 20-30 detik terasa makin dekat. Ibu-ibu Warakawuri menatap kalender, memikirkan belanja, memikirkan kontrol kesehatan, memikirkan cicilan kecil yang harus dibayar. Ada yang berkata, pelan, saya tidak minta macam-macam. Saya hanya ingin hak saya jelas. Ada juga yang berkata, saya lelah, tapi saya tetap sabar. Pak, Bu, bukankah Bapak dan Ibu sudah memberi puluhan tahun untuk negara? Bukankah masa purna bakti seharusnya lebih tenang? Lalu mengapa justru yang terasa sekarang adalah menunggu, menebak-nebak, dan bertanya-tanya? Tenang, Pak, Bu. Karena setelah ini kami akan jelaskan secara resmi dan runtut apa sebenarnya yang sedang berjalan di balik meja administrasi, mengapa penyesuaian dan rapel membutuhkan sinkronisasi, apa saja yang biasanya membuat dana tertahan, dan langkah sederhana apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan agar hak tetap aman. Kami juga akan luruskan tanggal acuan yang perlu Bapak dan Ibu pegang agar tidak terseret kabar yang berubah-ubah, yaitu 25 Desember. Jadi mohon tetap bersama kami, karena penjelasan resminya akan kami sampaikan sebentar lagi dengan bahasa yang mudah, tenang, dan bisa Bapak Ibu pegang sebagai pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para sesepuh bangsa, para pejuang pembangunan, keluarga besar purnawirawan TNI, Polri, ASN, serta para janda, duda, dan ahli waris yang kami muliakan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, hati tentram, dan keluarga yang mendampingi.
Kami mendoakan, insya Allah setiap langkah Bapak dan Ibu diberi kekuatan, usia yang berkah, dan rezeki yang cukup untuk menjalani masa purna bakti dengan tenang. Berikut ini kami sampaikan informasi penting dengan gaya buletin resmi. Pemerintah bersama instansi penyalur pensiun tengah menyelesaikan penyesuaian penghasilan pensiunan, termasuk proses rapel dan penyesuaian data. Ini mencakup purnawirawan TNI Polri, pensiunan ASN, serta penerima manfaat seperti janda, duda, dan ahli waris. Kami memahami betul, informasi yang beredar sering membuat Bapak dan Ibu lelah menunggu atau bingung karena kabarnya berubah-ubah. Karena itu, kami akan merangkum dengan tenang, jelas, dan bertanggung jawab agar Bapak dan Ibu mendapat gambaran yang tertib tentang apa yang sedang berjalan, apa yang perlu dipahami, dan langkah apa yang bisa dilakukan supaya hak Bapak dan Ibu tersalurkan aman. Dengan izin Allah, ini semoga menenangkan sekaligus memandu. Selanjutnya nih, perlu kita luruskan bersama. Penyesuaian nominal pensiun adalah hal yang menyentuh langsung kehidupan Bapak dan Ibu. Bagi banyak keluarga purna bakti, uang pensiun bukan sekadar angka. Ini penopang kebutuhan harian, biaya kesehatan rutin, dukungan pendidikan cucu, hingga kebutuhan rumah tangga yang makin menuntut ketelitian. Wajar bila kabar penyesuaian dinantikan. Dan sebagai penghormatan atas puluhan tahun pengabdian Bapak dan Ibu, informasi ini seharusnya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa yang dingin dan membingungkan. Modern, mari pahami prosesnya secara bertahap. Aliran dana pensiun dari kas negara sampai masuk ke rekening Bapak dan Ibu tidak berjalan seperti menekan satu tombol. Ada jalur panjang yang menuntut ketelitian karena menyangkut jutaan penerima. Dalam kondisi normal, pembayaran bulanan biasanya terjadwal dan berjalan otomatis. Namun ketika ada kebijakan penyesuaian penghasilan, termasuk pembayaran rapel, sistem yang biasanya stabil perlu disesuaikan. Ibarat kereta yang berjalan rapi, ketika ada muatan tambahan, pengelola harus memastikan semua terpasang benar agar tidak ada yang jatuh di tengah jalan. Dalam konteks ini, penyesuaian memerlukan sinkronisasi, pembaruan parameter, dan validasi data supaya setiap rupiah tepat sasaran. Setelah itu, bagian yang sering memunculkan pertanyaan, mengapa rapel dan penyesuaian tidak selalu langsung masuk serentak? Rapel adalah selisih kenaikan yang belum dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Saat rapel dihitung, petugas tidak hanya melihat angka umum, tetapi harus menelusuri hak individu. Biasanya diperhitungkan masa kerja, pangkat atau golongan terakhir, status tunjangan keluarga, dan status penerima manfaat. Apakah pensiunan langsung, janda, duda, atau ahli waris? Proses ini perlu verifikasi akhir. Kita semua ingin cepat, tapi kita juga ingin akurat. Jangan sampai karena terburu-buru, justru muncul koreksi yang membuat hak tertahan lebih lama. Berikut ini kami sampaikan hal-hal yang umumnya diperiksa dalam proses penyaluran dan penyesuaian. Pertama, kesesuaian identitas penerima, nama, tanggal lahir, nomor identitas, dan status kependudukan. Kedua, kesesuaian status keluarga, misalnya perubahan tanggungan, status pernikahan, atau kelengkapan data ahli waris. Ketiga, kesesuaian rekening, apakah rekening masih aktif, sesuai nama, dan tidak berada dalam kondisi yang membuat transaksi tertolak. Keempat, proses autentikasi atau verifikasi berkala, termasuk layanan digital yang memastikan penerima masih berhak. Kelima, penyesuaian sistem penyalur yang melibatkan instansi seperti Taspen dan Asabri bersama mitra perbankan, serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyelarasan data dan anggaran. Rangkaian ini dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga keamanan hak Bapak dan Ibu. Selanjutnya, soal tanggal acuan, agar Bapak dan Ibu tidak bingung dengan banyak versi, semua rujukan target, tenggat, dan tanggal acuan, kami standarisasi menjadi 25 Desember. Jadi, 25 Desember dipakai sebagai patokan komunikasi. Tanggal acuan yang menggambarkan arah penyelesaian administrasi, kesiapan sistem, dan proses pengiriman data oleh pihak terkait. Namun mohon dipahami dengan tenang, ini adalah acuan administratif, bukan alasan untuk cemas. Intinya, hak Bapak dan Ibu tetap tercatat
dan proses berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, kami sampaikan dengan jelas, kendala di lapangan seringkali bukan karena hak tidak ada, melainkan karena detail administrasi yang tampak kecil, tetapi dampaknya besar. Contoh yang sering terjadi adalah rekening yang sudah lama tidak digunakan sehingga menjadi pasif. Ketika dana dikirim, sistem bank bisa menolak otomatis atau menahan transaksi sampai rekening diaktifkan kembali. Ada juga ketidaksesuaian data kependudukan, alamat belum diperbarui, atau perbedaan satu huruf pada nama antara identitas, kartu keluarga, dan data pensiun. Bagi sistem digital, perbedaan kecil ini bisa dianggap data tidak sama, sehingga transaksi ditunda untuk keamanan. Ada juga kasus perubahan domisili belum tercatat rapi atau data ahli waris belum lengkap. Hal-hal seperti ini kerap membuat Bapak dan Ibu merasa kok belum masuk, padahal sistem sedang menunggu penyesuaian data. Berikutnya, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan agar proses lebih lancar? Pertama, cek kondisi rekening penerima. Pastikan aktif, tidak diblokir, dan sesuai identitas. Jika jarang digunakan, tidak ada salahnya memastikan kembali ke bank mitra penyalur. Kedua, pastikan data kependudukan dan data keluarga sesuai. Nama, alamat, status pernikahan, dan data tanggungan bila memang menjadi bagian pencatatan hak. Ketiga, bila menggunakan layanan digital, lakukan autentikasi atau verifikasi sesuai jadwal. Kadang keterlambatan bukan karena dana tidak dikirim, tetapi verifikasi belum terbaca sukses. Keempat, bila ada perubahan besar seperti status pernikahan, jumlah tanggungan, atau perubahan alamat, lakukan pembaruan melalui saluran resmi agar sinkronisasi mulus. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang merasa teknologi masih asing, jangan berkecil hati. Banyak pensiunan mengalami hal yang sama. Tidak semua wilayah punya internet stabil, dan tidak semua orang nyaman memakai ponsel pintar. Ada purnawirawan yang tinggal jauh dari layanan, ada ibu janda aparatur sipil negara yang mengurus sendiri, ada juga yang tidak selalu didampingi anak cucu. Dalam kondisi seperti ini, lakukan perlahan dan minta bantuan keluarga bila memungkinkan. Putra-putri atau cucu dapat membantu mengecek status melalui aplikasi Taspen Mobile atau situs resmi yang disediakan. Jika tetap sulit, datang ke bank mitra atau kantor layanan terdekat. Petugas di sana pada umumnya siap membantu dengan prosedur yang terarah. Kemudian, kami juga ingin menyampaikan suasana di balik layar birokrasi secara wajar. Petugas menangani jutaan data yang harus seragam dan aman. Sistem digital yang diintegrasikan memang butuh pembaruan dan pengujian agar ke depan layanan lebih nyaman. Namun kami memahami di sisi Bapak dan Ibu, kebutuhan hidup tidak menunggu. Biaya kesehatan datang tepat waktu, kebutuhan dapur berjalan tiap hari. Di sini, komunikasi yang manusiawi memang penting. Aspirasi Bapak dan Ibu perlu disampaikan lewat saluran resmi dengan santun agar layanan publik makin transparan tanpa mengorbankan ketenangan. Setelah itu, kami ingatkan dengan tegas, waspadai hoaks dan penipuan. Saat menunggu penyesuaian, sering muncul pihak yang memanfaatkan keadaan. Modusnya menawarkan bantuan mempercepat pencairan, meminta kode OTP, meminta foto identitas, atau mengaku petugas yang bisa mengurus dengan biaya. Bapak dan Ibu, mohon pegang prinsip ini. Proses resmi tidak memungut biaya tambahan untuk mempercepat pencairan, dan data rahasia seperti kode verifikasi tidak boleh diberikan kepada siapapun. Jika ada telepon atau pesan mencurigakan, hentikan komunikasi dan pastikan informasi hanya dari kanal resmi. Seperti yang kami gambarkan, situasi nyata penerima agar Bapak dan Ibu merasa ditemani. Ada yang menerima rutin tanpa kendala, tapi rapel tertahan karena data keluarga belum terbarui. Ada yang saldo belum berubah karena rekening pasif. Ada yang verifikasi wajah dilakukan tetapi pencahayaan kurang baik sehingga sistem belum membaca benar. Ada yang sudah mencoba berkali-kali lalu menyerah karena malu bertanya. Ini realitas yang banyak terjadi. Yang penting, jangan memendam sendiri. Tanyakan ke bank mitra, kantor layanan, atau rekan pensiunan yang paham.
Organisasi seperti PPABRI, PWRI, dan komunitas sejenis sering jadi ruang berbagi informasi yang lebih tertib dan saling menguatkan. Kemudian, terkait angka dan nominal, kami menjaga akurasi sesuai informasi yang sudah ada. Tidak ada angka nominal spesifik yang disebutkan dalam naskah selain penanda waktu yang kini sudah kami satukan menjadi 25 Desember. Karena itu, kami tidak menambahkan angka baru. Yang bisa kami tegaskan, penyesuaian nominal dan rapel disebut sebagai proses nyata yang melalui tahapan regulasi resmi dan penerapannya dilakukan bertahap karena verifikasi individu. Ini inti yang perlu Bapak dan Ibu pegang. Hak tetap ada, proses berjalan, dan ketelitian jadi kunci agar tidak salah sasaran. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu punya kebutuhan yang sangat mendesak, langkah yang bijak adalah konsultasi langsung dengan bank mitra penyalur untuk mengecek status rekening dan transaksi. Bank sering punya informasi teknis lebih spesifik, apakah transaksi tertolak, tertahan, atau butuh aktivasi. Sementara kendala terkait data pensiun, pembaruan identitas, atau verifikasi penerima dapat dibantu kantor layanan bila dokumen pendukung disiapkan rapi. Dokumen yang tertata akan mempercepat pemeriksaan petugas yang juga melayani jutaan data lainnya. Dengan demikian, kesimpulan resminya, penyesuaian penghasilan pensiun dan rapel berjalan melalui sinkronisasi data, penyesuaian sistem, dan verifikasi individu. Tanggal acuan komunikasi kita adalah 25 Desember. Kendala lapangan umumnya berasal dari rekening pasif, mismatch data identitas, dan verifikasi yang belum sukses. Dan langkah yang dianjurkan adalah cek rekening, perbarui data bila ada perubahan, lakukan verifikasi berkala jika memakai layanan digital, serta pastikan informasi hanya dari saluran resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan penguatan yang menenangkan. Uang pensiun adalah simbol bahwa negara mengakui pengabdian Bapak dan Ibu. Namun kesehatan dan ketenangan hati tetap nikmat terbesar. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sudah melewati banyak ujian saat berdinas, disiplin, keteguhan, dan cobaan yang tidak ringan. Maka urusan administrasi yang memerlukan waktu pun, insya Allah bisa dilalui dengan kepala dingin tanpa mengorbankan kesehatan. Jika ada yang belum sesuai, carilah bantuan resmi. Jika ada kabar yang membuat resah, saring dulu sebelum percaya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami mohon doa semoga seluruh proses penyesuaian dan penyaluran hak pensiun berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran dengan izin Allah. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap sabar dan berharap karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika naskah ini bermanfaat, silakan berikan tanda suka, bagikan kepada rekan pensiunan agar mereka juga tenang, dan jangan lupa subscribe supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Kami akan terus menyampaikan perkembangan dari sumber resmi dalam bahasa yang jelas dan menenangkan, insya Allah, pada siaran atau video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.